Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kebaikan. Bos, bagaimana kamu menjual ini? Mu Yingying bertanya, juga menatap benda kecil di tangannya. Itu tidak mahal, hanya pil profound kelas 1 tingkat pertama. Atau mungkin 1 juta koin emas hampir tidak bisa diambil. Pemilik kios juga berkata, apa, harganya 1 juta koin emas? Atau apakah itu suandan kelas 1 kaisar? Mu Yingying menggerakkan bibirnya sedikit karena terkejut, dan kemudian matanya yang indah menjauh dari kelinci giok di tangannya, dan kemudian menghadap pria kurus di depannya. 1 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil, bahkan jika nilai benda di depanmu ini mahal, itu tidak sebanding dengan 1 juta koin emas. Berbicara tentang yang lain, pil mendalam tingkat pertama kaisar. Maskot yang tampaknya kecil ini umumnya bisa dijual dengan harga setinggi langit, saya khawatir itu juga bisa dimanfaatkan. Stan di depan saya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Jaraknya hanya 3 meter. Bahkan di antara stan lain di sebelahnya, itu tidak buruk. Tetapi kebanyakan dari mereka cepat berlalu. Adapun pemilik kios di atas kios ini, itu adalah pria yang sangat kurus. Dia mengenakan kain kasar untuk menunjukkan ketipisannya yang ekstrim, tetapi dengan kekuatan tahap menengah Mu Yingying dari Kaisar Dou Bintang 5, dia tidak bisa rasakan sama sekali. Nafas pemilik warung ini. Hei, gadis kecil, jangan meremehkan 3 giok dan kelinci yang indah ini. Hanya binatang iblis atribut S tingkat 3 kaisar ini yang sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 3 manusia. Pria kurus itu juga melihatnya. Melihat bahwa Mu Yingying sangat menyukai kelinci indah Sanyu, matanya langsung menjadi dingin, dan kemudian dia melihat sekeliling pada Mu Yingying. Agak mahal untuk kamu jual. Meskipun terbuat dari inti iblis dari atribut S kelas 3 kaisar, aku khawatir itu tidak akan bisa menggunakan harga setinggi itu. Kalau tidak, sebaiknya ambil saja. Saat berikutnya, suara yang sangat hangat juga perlahan muncul di depan stan. Hanya saja Xiao Yan juga berkata dengan suara yang hanya bisa dia dengar, apakah itu hanya peringkat kaisar ketiga? Sepertinya batas di pasar obat ini mungkin pada harga ini. Inti iblis di atas peringkat keempat kaisar semuanya mahal dan tidak tersedia di pasaran, apalagi peringkat keenam kaisar. Xiao Yan bergumam dan menatap pemilik kios di depannya. Xiao Yan. Mu Yingying juga mengangkat kepalanya, lalu melirik Xiao Yan, dan kemudian dia tidak tahu harus berpikir apa di matanya yang indah. Tetapi bulu mata panjang di sekitar matanya yang indah juga sedikit berkedip, yang sangat bergerak. Adik laki-laki ini tidak bisa mengatakan itu, ketiga kelinci cantik giok ini benar-benar tidak sepadan dengan harganya, tapi benda ini memiliki beberapa efek lain. Pemilik kios di atas stan juga menemukan bahwa Xiao Yan tampaknya adalah master yang cerdas, dan segera tidak ragu-ragu. Oh, mendengar ini, Xiao Yan juga mendengarkan dengan penuh minat. Hei, aku yakin kamu juga pernah merasakannya, gadis kecil. Di kepala Sanyu Exquisite Rabbit, ada kekuatan yang sangat dingin yang memancar samar. Meskipun aku tidak tahu kekuatan macam apa ini, tetapi sesuatu yang bahkan Kaisar Dou Bintang 7 tidak dapat memecahkannya, aku pikir itu pasti bukan makhluk fana. Pemilik kios juga berkata perlahan. Yah, ada kekuatan seperti itu, aku tidak tahu kekuatan macam apa itu, tapi aku merasa benda ini agak rahasia, dan juga sangat lucu. Mu Yingying mendengar kata-kata itu dan mengambil milik pemilik kios kata-kata. Meski begitu, tapi harganya tidak begitu mahal, kan? Xiao Yan juga menatap Mu Yingying tanpa daya. Apakah Mu Yingying ini benar-benar bodoh atau? Pemilik kios ini jelas seorang pencatut, duduk di tanah untuk menaikkan harga, bagaimana mungkin Mu Yingying ini masih mengikuti kata-katanya? Aku, dalam napas, Mu Yingying juga tampaknya menyadari bahwa apa yang baru saja dia lakukan salah, pipinya langsung memerah, dan kemudian dia menatap Xiao Yan. Hehe, nak, kekasih kecilmu cukup buruk, jadi mengikutinya seperti ini tidak akan membantumu di masa depan. Status di masa depan dipertaruhkan, pemilik warung juga bercanda. Batuk-batuk-batuk, Xiao Yan juga cukup ketakutan dengan tindakan tiba-tiba pemilik kios, dan segera batuk beberapa kali. 1 juta koin emas, mari kita tambahkan ini. Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pemilik kios ini, dan kemudian mengambil barang yang tidak mencolok di atas pemilik kios.
Itu adalah gulungan yang menguning dan compang camping, tetapi yang menguning tidak bisa lagi membaca kata-kata di atasnya, dan hanya bisa menebak bahwa itu seharusnya bukan hal biasa. Alasan mengapa Xiao Yan melakukan ini adalah karena dia takut pencatut akan duduk di tanah dan menaikkan harga, dan kemudian hanya mengambilnya, tetapi gulungan yang tampaknya menguning dan tidak berguna ini sebenarnya dikeluarkan oleh prasasti inti dari gerakan ilahi dalam tubuh Xiao Yan. Setelah perubahan, Xiao Yan juga melakukan gerakan ini. Hei, tunggu, aku tidak akan menjual barang ini. Saat berikutnya, Xiao Yan juga mengeluarkan kartu kristal Doudi, siap membayar orang tua itu 1 juta koin emas, tetapi tiba-tiba orang tua di depannya bangkrut, melalui dan mengatakan ini. Hei, nak, jika aku mengharapkannya bagus, kamu harus menjadi seorang alkemis, kan? Saat berikutnya, pemilik kios juga berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga perlahan memegang gulungan yang menguning dan compang camping di tangannya, tetapi dia bergumam di dalam hatinya, sial, apakah orang ini menemukan kelainan gulungan ini? Jangan khawatir, seorang apoteker di peringkat pertama kaisar memiliki masa depan yang tak terbatas, dan aku tidak akan melakukan beberapa hal yang berlebihan. Tapi saya pikir ada kesepakatan yang mungkin menarik bagi adik laki-laki itu. Pemilik kios juga berkata sambil tersenyum. Kesepakatan apa? Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar mengalir keluar seketika. Benar saja, itu adalah seorang alkemis di peringkat pertama kaisar. Dan kekuatan jiwa ini samar-samar akan menembus ranah kaisar. Oke, pemilik kios kurus itu juga tertawa. Adik laki-laki, ini seperti ini. Setelah pelelangan di sini selesai dalam beberapa hari, kami berencana untuk pergi ke hutan belantara di luar keluarga kerajaan Xuanling. Itulah mengapa saya ingin mempekerjakan adik laki-laki saya sebagai alkemis kelompok tentara bayaran kami. Lagi pula, di alam liar, jika tidak ada alkemis untuk mengikuti, begitu Anda berada dalam situasi putus asa, itu akan menjadi tidak berbeda dengan kematian. Dan menurut informasi yang kami peroleh, jelas bahwa beberapa tempat di area hutan belantara ini membutuhkan kekuatan jiwa sang alkemis untuk lewat. Pemilik kios juga berkata, area belantara. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya juga melebar. Di area hutan belantara, tampaknya ada beberapa ras monster yang menghuninya, dan juga sangat dekat dengan pusat gurun kematian yang sepi ini. Pernah dikenal sebagai tempat dengan tingkat kematian tertinggi. Bahkan Kaisar Dou Bintang 8 tidak akan berani melewati sini dengan gegabah, yang menunjukkan betapa menakutkannya area hutan belantara ini. Dan yang paling penting adalah bahwa Xiao Yan juga tahu bahwa di area hutan belantara, kemungkinan ada 2 hal terakhir yang dibutuhkan Xiao Yan. Inti iblis dan esensi darah monster dengan atribut es dari peringkat 6 kaisar. Manfaat apa yang bisa saya dapatkan? Xiao Yan juga berkata kepada pemilik warung di depannya dengan penuh minat. Entah kenapa, Xiao Yan merasa bahwa pemilik warung bukanlah pencatut saat ini. Kamu mengikuti kelompok tentara bayaran kami. Kali ini, kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk terus menyediakan pil obat pemulihan. Bila perlu, gunakan kekuatan jiwamu untuk membuka jalan bagi kami. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Dan kami akan memiliki Doudi bintang 6 untuk melindungimu sepenuhnya. Pemilik kios sangat gembira ketika mendengar ini. Lagi pula, pemilik kios ini juga pergi ke Asosiasi Alkemis Keluarga Kerajaan Xuanling untuk mengirim rekrutmen, tetapi tidak ada alkemis yang mau pergi ke tempat yang sangat berbahaya di hutan belantara. Mengenai manfaatnya, kamu bisa membawanya sendiri. Pemilik kios berkata dengan cukup riang. Begitukah? Kalau begitu aku tidak serakah. Jika memungkinkan, beri aku inti iblis dan esensi darah dari binatang atribut es kelas 6 tingkat kaisar. Pemilik kios ini. Xiao Yan tahu bahwa monster kelas 6 peringkat kaisar atribut es yang dia butuhkan langka dan sulit ditemukan, tetapi Xiao Yan juga percaya bahwa alkemis puncak peringkat pertama kaisar yang bermartabat sepadan dengan harganya. Karena dari kata-kata pemilik kios, tidak sulit untuk mendengar bahwa pemilik kios juga pergi ke Asosiasi Alkemis Keluarga Kerajaan Xuanling untuk mengirim rekrutmen, tetapi tidak ada alkemis yang mau pergi. Lagi pula, area hutan belantara itu adalah tempat di mana tidak ada hidup dan mati. Apa? Saat berikutnya, pemilik kios mendengar kata-kata itu dan sedikit mengernyit. Anak baik, ini benar-benar mulut singa. Pemilik warung pun berkata pelan dalam hatinya. Adik laki-laki, permintaanmu terlalu banyak.
Kami perlu menyiapkan semua bahan obat untuk menyempurnakan dan memulihkan ramuan obat untuk perjalanan ini, dan kami juga menghabiskan pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 6 untuk melindungimu. Kaisar monster peringkat 3 ke atas sudah cukup sulit ditemukan, dan mereka semua tahu bagaimana hidup berkelompok dan menduduki gunung sebagai raja. Adapun monster peringkat 6 Kaisar ini, jika Anda menemukannya, Anda mungkin tidak bisa membunuhnya. Belum lagi, mengatakan bahwa inti sihir dan esensi darah yang sangat berharga. Pemilik kios juga berkedip sedikit dan kemudian berkata, "Ayolah, meskipun aku tidak tahu apa yang kamu temui, tetapi aku dapat meyakinkanmu bahwa bersamaku, tidak ada kekuatan jiwa yang akan menyerangmu." Jejak muncul dari tubuh. Api yang mengerikan. Pemilik kios juga merasakannya dan berkata, "Oke, itu keputusan yang sangat membahagiakan. Adik laki-laki, kalau begitu saya ucapkan selamat bekerja sama sebelumnya." Setelah selesai berbicara, pemilik warung juga tertawa. "Selamat bekerja sama." Xiao Yan juga tersenyum. Aku akan pergi juga." Mu Yingying, yang berjongkok di tanah, mengangkat tangannya sedikit, dan berkata dengan gemetar. "Apa yang kamu lakukan? Tidak pantas bagi perempuan untuk pergi ke tempat berbahaya seperti itu. Kamu harus kembali ke sekte dan tetap patuh." Xiao Yan juga penuh dengan teguran. "Aku pergi." Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia juga mengambil kelinci indah Sanyu di tangannya dan menoleh. "Lupakan, kembali dan bicarakan itu," kata Xiao Yan. "Bos, bagaimana hal ini dihitung?" Saat berikutnya, Xiao Yan juga menunjuk ke gulungan compang camping yang menguning. "Lupakan saja, benda ini harus diberikan kepadamu. Adapun kelinci indah 3 giok, harganya hanya 100.000 koin emas." Pemilik kios juga berkata, "Sial, itu benar-benar pencatut." Xiao Yan juga mengutuk dalam hatinya ketika mendengar ini. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan juga mengambil gulungan compang camping yang menguning di atas stan pemilik kios, dan kemudian perlahan menyimpannya. "Itu, Xiao Yan, bisakah kamu meminjamkan aku uang?" Setelah beberapa detik, Mu Yingying juga menoleh sedikit dan berkata kepada Xiao Yan. Karena Mu Yingying juga mengetahui bahwa dia tidak memiliki uang di tubuhnya. "Ambillah." Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga langsung memberikan kartu kristal Doudi di tangannya kepada pemilik kios di depannya dan perlahan mencoret 100.000. "Hei, adik laki-laki benar-benar menyegarkan. Ketika pelelangan keluarga kerajaan Xuanling selesai, saya akan menghubungi Anda." Setelah pria itu selesai berbicara, dendam berwarna oranye juga perlahan terpancar dari tubuhnya, dan kemudian jejaknya menyebar ke tubuh Xiao Yan. Pemilik warung di depannya juga berkata pelan. Petik 2. "Kalau begitu ayo kita pergi dulu." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga menarik Mu Yingying keluar dari sini dan berjalan menuju bagian terdalam dari pasar obat-obatan. Pemilik kios juga menatap Xiao Yan dan Mu Yingying yang pergi. "Meskipun saya tidak tahu apa gulungan kekuningan itu, saya tidak berpikir itu hal yang sederhana." Petik 2. "Tapi lupakan saja, seorang apoteker dari peringkat pertama Kaisar memiliki hak untuk menjual bantuan kepadanya." Petik 2. "Anak ini adalah alkemis pertama yang berani pergi ke tempat seperti gurun akhir-akhir ini." Setelah pemilik kios selesai berbicara, dia juga tersenyum perlahan. Setelah tersenyum sedikit, pria kurus itu juga perlahan memasukkan beberapa ramuan obat dan hal-hal aneh di depannya ke dalam cincin koleksi, dan kemudian menghilang ke kerumunan. "Itu." Petik 2. "Xiao Yan, aku akan membayarmu kembali 100.000 koin emas." Mu Yingying juga membiarkan Xiao Yan menarik, lalu menggigit bibirnya sedikit, dan berkata dengan keras kepala. Xiao Yan, yang berjalan di depan, juga menoleh untuk melihat kata-katanya, lalu tidak berbicara, dan terus berjalan. "Jangan salah paham, itu karena saya mengikuti saudara saya ketika saya di rumah, jadi saya tidak membawa uang." Tampaknya menyadari ekspresi Xiao Yan yang tidak berubah sama sekali, Mu Yingying juga sangat takut dengan kesalahpahaman Xiao Yan. "Oke, aku mengerti." Xiao Yan masuk ke dalam mobil dan mengangkat bahu. Sejujurnya, Xiao Yan benar-benar tidak melihat 100.000 koin emas ini ke matanya. Lagi pula, apoteker adalah profesi yang sangat kaya, dan Xiao Yan sekarang menjadi apoteker di puncak peringkat Kaisar pertama. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekayaannya cukup kaya untuk menyaingi suatu negara. Hanya saja beberapa ramuan obat tingkat tinggi pada dasarnya tak ternilai harganya,
dan sangat sedikit apoteker tingkat tinggi yang bersedia untuk membuat kerja keras mereka sendiri. Ramuan itu diambil dengan koin emas. Karena semua alkemis tingkat tinggi menyukai prinsip perdagangan. Barter, ini adalah metode apoteker tingkat tinggi, menggunakan pil obat tingkat tinggi yang disempurnakan di tangan mereka sendiri untuk menukar beberapa bahan obat yang mereka butuhkan atau bantuan dari beberapa orang kuat. Ini adalah apoteker tingkat tinggi. Mu Yingying di samping juga mengikuti Xiao Yan, tetapi telapak tangannya juga membelai kelinci indah sanyu yang sangat halus, memasuki, meskipun lemah, memang ada. Terlihat seperti ini, jelas dia sangat menyukai benda ini. Kedua Xiao Yan dengan tenang berjalan menuju pasar obat, Xiao Yan juga perlahan-lahan memeriksa gulungan kekuningan compang camping di hatinya dengan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa besar baru saja menyentuh gulungan yang compang camping, dan segera diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Tetapi pada saat ini, jauh di dalam tubuh Xiao Yan, prasasti inti dari gerakan ilahi kehidupan yang tersembunyi di Ni Gong Wan juga memancarkan ledakan, energi rasa cukup serakah. Ada banyak orang di sini, jadi mari kita kembali dan membicarakannya. Dengan sebuah rencana di benaknya, Xiao Yan merasa lega, dan kemudian dia langsung memeriksa sekelilingnya. Di sini, sepertinya saya sangat dekat dengan kedalaman pasar narkoba, karena kios di kedua sisi jalan jelas berkurang, bahkan arus orang juga ditakuti. Sebab, mereka yang bisa datang ke sini setidaknya harus memiliki kekuatan dan latar belakang tertentu. Jika tidak, orang biasa tidak akan datang ke sini, dan tidak ada yang akan melakukan hal-hal yang membosankan. Hei, kamu sepertinya memiliki sesuatu yang menarik tentangmu. Saat berikutnya, Xiao Yan berada di samping Xiao Yan, dan kemarahan genit terdengar. Siapa? Pada saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba merasakan kekuatan samar muncul di sampingnya, dan segera menjadi waspada. Di sisi lain, Mu Yingying tampaknya adalah kelinci indah sanyu di lawannya. Demi cinta, tidak ada suara lain ditemukan sama sekali. Xiao Yan menjadi waspada, dan kemudian perlahan menoleh untuk melihat tempat dari mana suara centil itu berasal. Apa yang tercermin dalam murid Xiao Yan adalah seorang gadis muda. Ling Li, yang mengenakan pakaian oranye, menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun sepenuhnya. Wajahnya yang sedikit bulat juga mengungkapkan jenis kecantikan yang berbeda. Lekukan sempurna di pinggangnya yang sebanding dengan pinggang ular air juga telah memprovokasi banyak orang. Di masa lalu orang-orang tampak iri, tetapi ada liontin batu giok yang agak spiritual di pinggang wanita itu, dan karakter bumi pada liontin batu giok juga tercermin di pupil Xiao Yan. Pada saat ini, mata indah wanita itu seperti bulan sabit perlahan menatap Xiao Yan, dan jelas bahwa apa yang baru saja dia katakan adalah untuk Xiao Yan. Sungguh fluktuasi yang kuat dan tebal dari pertempuran Qi. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan juga menemukan keanehan wanita di depannya, dan diam-diam langsung terkejut. Wanita berbaju oranye ini menunjukkan perasaan tebal seperti gunung di sekujur tubuhnya. Ini adalah kesan pertama Xiao Yan terhadap wanita ini. Hei, sepertinya ada sesuatu yang sangat berbeda denganmu, keluarkan dan tunjukkan padaku. Wanita itu juga bersikeras, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Murid-muridnya juga menatap Xiao Yan, seolah-olah dia sedang menatapnya, tangan makanannya rata-rata. Jangan ambil. Xiao Yan juga mendengus dingin, lalu menarik Mu Yingying langsung ke kedalaman pasar obat. Tunggu, aku tertarik pada hal-hal yang diminati oleh roh bumi, tapi belum ada yang setuju. Wanita berbaju oranye di depannya juga mendengus dingin, jelas karena tindakan tiba-tiba Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas, ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling. Ada konflik dengan keluarga kekaisaran Xuanling karena kolam kekaisaran Xuanling. Sekarang, tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda tidak dapat memiliki konflik dengan mereka. Abaikan kata-kata roh bumi ini, dan kemudian bersiaplah untuk pergi bersama Mu Yingying. Melihat ini, Tu Ling pun langsung datang ke tengah jalan, menghalangi jalan mereka berdua. Mu Yingying juga tampaknya memperhatikan kekuatan wanita ini, dan segera menggerakkan bibirnya sedikit, dan kemudian meletakkan kelinci sanyu linglong di tangannya, lalu menghentikan langkahnya, dan berkata sedikit kepada roh bumi, minggir. Dengan suara tumpul, bau mesiu menyebar. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak mengizinkannya? Tu Ling sama sekali tidak senang dengan kata-kata Mu Yingying, tetapi terus memblokir jalan dan mencegah mereka berdua lewat. Hanya saja roh bumi saat ini, meskipun sangat dimanjakan di permukaan, sangat terkejut di hati.
Karena kecantikannya saja, roh buminya sudah lebih lemah dari Mu Yingying. Roh bumi setebal gunung, sementara Mu Yingying lebih seperti peri yang tidak makan kembang api, jadi tidak dapat dihindari bahwa roh bumi memiliki beberapa kebencian di hatinya. Lupakan saja, ayo jalan-jalan. Xiao Yan juga melambai pada Mu Yingying yang ada di sampingnya, dan kemudian aura dendam Mu Yingying juga menjadi tenang. Xiao Yan menjawab dengan lembut, dan kemudian mengabaikan wanita itu. Hei, tunggu. Tu Ling juga menemukan bahwa rencananya gagal, dan segera berkata dengan sedikit tertekan. Di Tujia mereka, hampir semua orang mencintainya, sang putri kecil, jadi itulah mengapa kesombongan roh bumi tercipta. Tapi Tu Ling juga tahu bahwa bahkan di antara generasi Xuan Santian yang sama, hanya ada sedikit orang yang bisa menarik minatnya, jadi Tu Ling akan menghentikan Xiao Yan dan keduanya dengan gegabah hari ini. Karena roh bumi juga menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu di Xiao Yan yang sangat menarik baginya, dan atribut bumi melawan Qi di tubuhnya tidak bisa tidak bersiap, jadi ada adegan ini. Apakah kamu punya nyali? Jadi kamu sudah pergi? Tu Ling juga terus bertanya. Xiao Yan dan keduanya juga mengabaikan roh bumi dan terus berjalan perlahan. Tu Ling mendengus dingin, dan kemudian Dou Qi berwarna oranye perlahan muncul. Saat berikutnya, dendam besar juga muncul seketika. Dou di bintang 5 di tahap awal. Roh bumi ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou bintang 5. Pada usia seperti itu, ia memiliki kekuatan bintang 5 Dou di pada tahap awal, dan saya khawatir pencapaiannya di masa depan juga akan sangat mengesankan. Saat aura roh bumi baru saja muncul, Xiao Yan juga langsung menemukan sumber kekuatan ini, dan segera menjadi waspada. Minum. Tu Ling mendengus dingin, dan kemudian dendam berwarna oranye juga menghilang dari tubuhnya, dan dia tidak tahu kemana perginya. Xiao Yan di kejauhan tampaknya menyadari kelainan ini, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar muncul. Mungkinkah? Apakah itu di bawah tanah? Xiao Yan juga bergumam. Bum bum bum. Sebelum Xiao Yan sempat berpikir, tanah di bawah kaki Xiao Yan menjadi lunak. Saat berikutnya, gerbang raksasa juga meledak dari tanah, dan kemudian langsung mengunci Xiao Yan. Lagi pula, Xiao Yan juga bukan lampu hemat bahan bakar. Tepat ketika dia menemukan ketidaknormalan tanah di bawah kakinya, dia melepaskan tangan Mu Yingying. Hei, mari kita lihat apakah kamu masih berlari sekarang. Tu Ling juga menyelesaikan ini, dan kemudian dengan senang hati berjalan terpincang-pincang menuju tempat Xiao Yan. Xiao Yan, telapak tangan Mu Yingying dilepaskan oleh Xiao Yan sejenak, dan dia juga menyadari ada sesuatu yang salah, jadi tepat ketika dia hendak mengeluarkan dendamnya, suara Xiao Yan perlahan muncul. Orang tua, jangan salahkan aku jika aku tidak muncul. Xiao Yan, yang terperangkap di dalam sangkar Dou Qi berwarna oranye, juga berkata perlahan. Segera setelah selesai berbicara, kekuatan jiwa besar muncul seketika, kemudian menyerang ke arah roh bumi. Sabu-sabu. Kekuatan jiwa yang menakutkan akan mengenai roh bumi dalam sekejap, dan telapak energi yang lebar mencegatnya dari udara tipis. Hehe, pemuda itu masih muda, jangan bunuh seperti ini. Sebuah suara jatuh, dan seorang lelaki tua parubaya muncul di samping Tu Ling. Rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya putih, tetapi hanya Xiao Yan yang tahu bahwa lelaki tua yang tampaknya sederhana ini sebenarnya sangat kuat. Jika kekuatan jiwa yang dia miliki barusan, jika dia mengandalkan kekuatan Kaisar Bintang 5 Roh Bumi pada tahap awal, dia pasti tidak akan mudah diselesaikan. Kemampuan lelaki tua itu untuk meredakan serangannya sendiri dengan begitu mudah menunjukkan bahwa kekuatan lelaki tua itu tak terduga. Hehe, senior terlalu menyanjung. Hanya saja wanita ini memimpin dalam menyerang kita, dan kita melawan. Xiao Yan juga sangat kuno, sekilas, dia melihat lelaki tua itu dan bumi, roh jelas berada di posisi yang sama, dan dia langsung setuju jalan tanpa belas kasihan. Haha, jika nona mudaku sangat tersinggung, aku harap kalian berdua akan tenang. Lelaki tua itu juga tersenyum perlahan, karena lelaki tua itu menemukan beberapa petunjuk dari serangan kekuatan jiwa Xiao Yan barusan. Tidak mungkin untuk menyinggung, tetapi jika kamu sangat merindukan kami dan menyerang kami, apakah kamu perlu mengkompensasi beberapa kerusakan mental? Xiao Yan berkata dengan senyum lambat. Biaya kerugian spiritual. Tu Ling mendengar kata-kata itu dan juga bos dengan pupil terbuka lebar, lalu menatap Xiao Yan di depannya dengan senyum di wajahnya.
Apakah Xiao Yan ini benar-benar bodoh? Tujia mereka adalah di antara keluarga kerajaan Xuanling, tetapi bahkan keluarga kerajaan harus menghormati keluarga mereka 3 poin. Belum lagi kekuatan lain, Xiao Yan ini sebenarnya ingin memeras mereka. Apakah Anda membuat kesalahan? Jika Anda memiliki biaya kerugian mental, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk menerimanya. Tu Ling berkata dengan arogan. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan adik laki-laki itu. Tepat ketika Tu Ling akan terus mengejek Xiao Yan, lelaki tua yang bertugas melindunginya dari keluarga di sekitarnya juga menghentikan Tu Ling dan berkata, beri aku lusinan ramuan obat yang dapat memperbaiki peringkat kekaisaran kelas 1, atau beri aku beberapa ramuan obat lain dari peringkat kekaisaran. Xiao Yan juga langsung menghancurkan kandang Doqi berwarna oranye, dan kemudian berkata, Puf puf. Mu Yingying di samping, mendengar mulut besar singa Xiao Yan, tidak bisa menutup mulutnya dengan gembira. Xiao Yan ini jelas perampokan. Saya khawatir setiap bahan obat yang digunakan untuk memurnikan kaisar kelas 1 sangat berharga. Jika ada lusinan dari mereka, nilai totalnya tidak dapat diperkirakan. Mari kita bicara tentang ramuan obat lain dari kelas kekaisaran ini. Pil kelas 1 dari peringkat kaisar sudah tak ternilai harganya, apalagi beberapa, dan nilai ini bahkan lebih tinggi dari harga setinggi langit. Anak baik, aku harus mengatakan, kamu memiliki keberanian. Tapi kamu harus memikirkannya, memeras Tujia kami bukanlah hal yang sangat bijaksana. Orang tua itu juga berkata sedikit, tetapi dia benar-benar takut dengan Xiao Yan ini. Jika bukan karena putri kecil Tujia yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi Xiao, aku khawatir lelaki tua itu tidak akan begitu sopan dengan anak-anak. Bagaimanapun, Tujia mereka yang disalahkan. Tujia, aku belum pernah mendengarnya. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, apa, kamu tidak tahu Tujia kami? Kamu. Aku akan membunuhmu. Tu Ling berkata dengan marah. Siapa Xiao Yan ini? Dilihat dari penampilannya, dia bisa dianggap sebagai pria yang agak elegan dan lembut. Bagaimana dia bisa tahu Tujia mereka? Yingying, apakah kamu tahu Tujia? Xiao Yan juga menoleh dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Mu Yingying juga berpikir itu sedikit lucu, lalu berkata kepada Xiao Yan. Cepat dan hilangkan uang, ada hal lain yang harus kita lakukan. Xiao Yan juga mengabaikan roh bumi ini, dan kemudian berkata kepada lelaki tua di samping roh bumi. Adik laki-laki ini, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan Tujia kami, tapi tolong jual wajah Tujia kami. Di masa depan, kami pasti akan membayar Anda banyak uang. Orang tua itu juga sepertinya tahu bahwa Xiao Yan bukan orang yang pantas, mudah dipusingkan Tujia dilakukan. Seperti yang aku katakan, aku tidak tahu apa itu Tujia. Xiao Yan juga mendengus dingin, jelas satu-satunya kesabaran yang tersisa sudah habis. Adik laki-laki, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu melakukan ini, jika kamu menyinggung Tujia kami, kata lelaki tua itu tanpa daya. Putri kecil dari keluarga Tujia sendiri adalah seorang provokator, dia baru saja keluar dari keluarga Tujia dan menyebabkan orang seperti itu. Menyinggung Tujiamu. Kalau begitu kamu juga harus memikirkannya. Menyinggung seorang alkemis yang berada di puncak kaisar peringkat pertama bukanlah hal yang baik. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tidak menyembunyikannya. Kekuatan jiwa yang besar muncul dalam sekejap, dan kemudian di dada, sebuah medali yang diukir dengan 1 bintang dan 3 garis muncul perlahan. Apa, anak ini sebenarnya adalah seorang alkemis di puncak peringkat pertama kaisar. Saat berikutnya, giliran roh bumi yang terkejut, dan roh bumi juga memakannya dan tidak bisa menutup mulutnya, Roh bumi tahu bahwa sang alkemis adalah eksistensi paling menyebalkan di dunia ini. Penilaian medali alkemis, 1 bintang, mewakili alkemis dari peringkat kaisar kelas 1, dan 3 pola mewakili 3 tingkat pil obat di kaisar kelas 1. 3 tingkat langit dan bumi. Tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 1 bintang dan 1 pola mewakili seorang apoteker yang dapat memperbaiki pil mendalam tingkat kaisar kelas 1. Adapun medali bintang 1 dan 3 pola di dada Xiao Yan saat ini, itu berarti Xiao Yan adalah seorang alkemis yang mampu menyempurnakan tiandan peringkat kaisar kelas 1. Selain itu, pola ketiga Xiao Yan juga sangat mempesona. Ini semakin menunjukkan bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis di puncak kaisar peringkat pertama. Menerobos peringkat kedua kaisar juga sudah dekat. Seorang apoteker di puncak kaisar tingkat pertama. Pria tua itu juga mengecilkan pupilnya dengan erat,
jelas menatap medali alkemis di dada Xiao Yan dengan tak percaya. Medali alkemis ini tidak dapat dipalsukan. Semua asosiasi alkemis memiliki catatan, jadi visi mengejutkan dari medali alkemis ini juga sangat besar. Hei, ternyata apoteker, maafkan kecanggungan kami kali ini, tolong jangan pedulikan itu. Orang tua itu juga pandai menjadi orang tua. Waktu antara beberapa napas disesuaikan, lalu tersenyum. Haha, mengubah wajahmu lebih cepat daripada membalik buku. Xiao Yan mendengus dingin ketika mendengar ini. Ada apa dengan tuanmu? Kami baru saja salah. Kami akan memberimu kompensasi yang dibutuhkan tuanmu nanti. Pria tua itu juga berkata perlahan. Itu cara terbaik. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga langsung pergi dari sini, tidak perlu khawatir melihat mereka berdua. Mu Yingying juga merasa lucu mengikuti Xiao, tetapi saat ini, Mu Yingying juga sangat terkejut. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis, dia tidak menyangka peringkat ini akan begitu tinggi. Di puncak kaisar tingkat pertama, ini sebanding dengan kepala alkemis dari beberapa keluarga kecil. Mungkin, biarkan dia mencoba hal itu. Mu Yingying juga mengikuti di belakang Xiao Yan, dan kemudian menatapnya dengan sungguh-sungguh. Keduanya juga menghilang di sini, dan kemudian menuju ke kedalaman pasar obat. Tuan, apakah kita benar-benar akan diperas oleh orang itu barusan? Dengan menghilangnya Xiao Yan dan keduanya, Tu Ling juga terbangun dari keterkejutannya barusan. Apoteker kepala keluarga Tujia mereka hanya seorang apoteker di puncak kaisar peringkat kedua, dan dia juga sangat tua, kecepatan dan kualitas pil obat pemurnian tidak sebagus sebelumnya. Sekarang melihat Xiao Yan di usia yang begitu muda, dia memiliki medali alkemis dan kekuatan di puncak peringkat pertama kaisar, dan dia langsung kecewa. Karena Tu Ling berada di keluarga Tujia, dia selalu dikenal sebagai jenius langka dari keluarga Tujia dalam 100 tahun terakhir. Bahkan beberapa tetua keluarga Tujia sangat menyukainya, jadi itu juga kebiasaannya. Tu Ling ini untuk dimanjakan. Kamu gadis kecil, sekarang kamu tahu bahwa ada orang di luar dunia, kan? Tuan Tu Ling tidak bermaksud menyalahkan sama sekali, lalu berkata, Tuan, saya tahu saya salah, kata Tu Ling dengan gaya centil. Oh, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi anak ini benar-benar membuatku merasa aneh. Hanya karena kekuatan jiwa yang besar itu, dia sangat dekat dengan kepala alkemis keluarga kita, tinggi, saya khawatir pencapaian di masa depan juga tidak terbatas. Guru Tu Ling juga berkata, Tuan, apakah Anda perlu memeriksa detailnya? Tu Ling juga berpikir sedikit dan kemudian berkata, tidak, pada usia seperti itu untuk dapat mencapai ketinggian seperti itu, aku khawatir kekuatan di belakangnya juga sangat menakutkan. Juga, alkemis adalah sarang lebah, jadi kamu tidak bisa memprovokasinya. Titik petik 2, lebih baik menyiapkan barang-barang itu sesegera mungkin dan mengirimnya ke sana, kata Tuan Tu Ling. Setelah itu, dia perlahan melihat ke kejauhan. Aku benar-benar tidak tahu orang tua macam apa itu, dia benar-benar bisa melatih murid yang luar biasa. Hei, Xiao Yan, apakah kamu tidak takut Tujia akan membuat masalah bagi kita? Kamu baru saja membuka mulutmu seperti singa. Mu Yingying juga menggerakkan matanya yang indah sedikit, dan kemudian alisnya yang ramping terus berdetak. Bahkan Mu Yingying cukup jijik dalam menghadapi karakter roh bumi yang nakal dan disengaja barusan, tetapi jika itu adalah Mu Yingying, dia tidak akan begitu fasih berbicara. Ada lebih dari selusin bahan obat yang cukup untuk memperbaiki peringkat kekaisaran, atau ramuan obat dari peringkat pertama peringkat kekaisaran, dan nilainya cukup untuk membuat Tujia ini berdarah sekali. Namun, dengan latar belakang Tujia, benda ini masih bisa dikeluarkan. Jika orang tidak melakukan saya tidak akan melakukan kejahatan. Dihadapkan dengan pertanyaan Mu Yingying, Xiao Yan juga berkata dengan acuh tak acuh. Xiao Yan menyadari kebenaran bahwa orang tidak melakukan saya dan saya tidak melakukan kejahatan dari benua Doqi. Tapi aku tidak melihatnya. Kamu sebenarnya adalah seorang alkemis di puncak kaisar tingkat pertama. Mu Yingying juga tertawa. Itu semua hanya kebetulan. Xiao Yan berkata dengan tenang, meskipun dia tidak tahu mengapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa Mu Yingying aneh saat ini. Dan hal aneh ini tampaknya dilepaskan setelah dia baru saja melepaskan kekuatan jiwanya dan medali alkemis 3 pola bintang 1 muncul. Itu, Xiao Yan, bisakah aku menyusahkanmu dengan satu hal? Saat berikutnya, Mu Yingying sepertinya telah membuat keputusan,
dan kemudian dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Xiao Yan. Ada apa? Xiao Yan juga berhenti dan berkata, saya membutuhkan pil bumi peringkat kedua Kaisar. Jika Anda mencapai level ini di masa depan, dapatkah Anda membantu saya memperbaikinya? Mu Yingying juga berkata dengan sungguh-sungguh. Pil bumi kelas 2 Kaisar. Xiao Yan juga terkejut. Jelas bahwa kekuatan jiwanya tidak dapat dipromosikan, yang menyebabkan stagnasi tingkat apoteker Xiao Yan saat ini. Meskipun Xiao Yan saat ini sudah menjadi apoteker di puncak peringkat Kaisar pertama, Xiao Yan tidak memiliki banyak kepercayaan untuk menerobos ke peringkat Kaisar kedua. Aku berjanji padamu. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan juga menyetujui Mu Yingying. Lagi pula, tindakan Mu Yingying juga menghangatkan hati Xiao Yan ketika mereka memainkan formasi naga di kolam Kaisar Xuanling. Terima kasih. Mu Yingying juga berbisik pelan, dan kemudian hatinya tiba-tiba menjadi tercerahkan. Saudaraku, tunggu aku, pil obat ini disempurnakan, dan aku akan pergi mencarimu. Apakah kamu benar-benar berada di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling? Mu Yingying juga perlahan di dalam hatinya mengerti. Apakah kamu baik-baik saja? Persepsi luar biasa Xiao Yan juga menemukan bahwa dia baru saja menyetujui Mu Yingying ini, dan Mu Yingying jelas tidak stabil secara emosional. Aku baik-baik saja, aku ingat beberapa hal buruk. Mu Yingying juga berkata sedikit. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu resepnya dulu. Masih ada beberapa bahan obat. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu mereka hari ini, kata Mu Yingying juga. Resep. Xiao Yan juga sangat terkejut saat mendengar kata-kata itu. Bagi para alkemis, hal yang paling berharga adalah bahan obat dan resep. Dan jika Anda memilih di antara keduanya, saya yakin banyak orang akan memilih yang terakhir. Bagaimanapun, sejumlah obat yang berharga sudah cukup untuk dinikmati oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya. Mu Yingying, tunggu, jika kamu memberiku resep seperti ini, kamu tidak akan takut aku akan melarikan diri. Atau, membunuh dan mencuri. Xiao Yan juga terkejut. Tidak, kami adalah saudara senior sekte ini. Mu Yingying juga berkata perlahan. Mu Yingying baru saja selesai berbicara, dan gulungan abu-abu perak juga muncul dari atas cincinnya, dan kemudian perlahan menyerahkannya kepada peradangan Xiao. Mu Yingying ini benar-benar bodoh dan terlalu sederhana. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Gulungan abu-abu perak baru saja muncul, dan tekanan jiwa yang sangat besar juga membuat tubuh Xiao Yan selalu lebih berat. Kemudian Xiao Yan tidak peduli lagi, jadi dia menyingkirkan gulungan abu-abu perak itu. Jika gulungan tingkat pil bumi peringkat Kaisar kelas 2 digunakan untuk memasuki persepsi dengan kekuatan jiwa sekarang, kekuatan jiwa akan rusak saat ringan, dan yang berat akan langsung jatuh. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak buru-buru menyelidiki gulungan itu. Lagi pula, ada banyak orang di sini, dan orang jahat akan menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, dengan kepribadian Xiao Yan yang waspada, dia tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Ayo pergi dan lihat apakah ada hal lain yang kamu butuhkan di sini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga berjalan dengan Mu Yingying dan keduanya. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di bagian terdalam dari pasar obat. Ini adalah bagian terdalam dari pasar obat. Karena arus orang di sini sangat langka, tetapi tidak diragukan lagi ada beberapa orang kuat yang bisa masuk ke sini atau mendirikan kios di sini. Hei, nak, jika kamu mengambil koin emas yang cukup, maka cairan pengusiran setan ini hanya bisa dijual kepadanya. Sebuah cibiran juga muncul. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti pandangan mereka dan menemukan bahwa Mu Feng dan seorang pria muda dengan wajah bangga berada di stan yang sama pada saat yang sama, dan pemilik stan juga menatap mereka dengan tatapan main-main. Siapa ini? Fluktuasi kuat Doqi. Xiao Yan juga memperhatikan dari pandangan pertama bahwa pemuda di samping Mu Feng sangat menakutkan. Setidaknya kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 5 yang terlambat. Hei, kataku Pak Tua, bisnis ini harus didahulukan, kan? Jelas saya yang datang duluan. Saya optimis barang ini sudah diperjualbelikan. Anda tidak bermoral. Wajah Mu Feng juga menjadi jelek, karena cairan pengusir setan ini yang dia butuhkan, jadi dia hanya akan bersedia beli dengan koin emas besar. Lagi pula, pot cairan roh pengusiran setan belaka ini ditembakkan hingga 4 juta oleh lelaki tua ini. Hehe, teman dari ini, kamu tidak bisa mengatakan itu.
Kuil Suantian kami terletak di lokasi yang sangat istimewa. Seluruh kuil Suantian terletak di 4 arah tenggara, barat laut dan barat laut, tempat pintu masuk ke dunia hantu disegel. Jadi di sini, sesuatu seperti cairan pengusir hantu yang memiliki efek ajaib pada hantu juga sangat berharga. Pria itu juga berkata dengan cara yang lembut dan elegan. Pemuda itu menunjukkan aura lembut di sekujur tubuhnya. Karena itu, tetapi dalam keadaan normal, volume pot cairan roh hantu ini adalah 2 juta koin emas. Bagaimana itu bisa dijual dengan harga setinggi itu? Jangan duduk di tanah dan menaikkan harganya, Pak Tua. Ekspresi Mu Feng juga berubah. Sen Dao. Dalam hal jual beli, tentu saja yang memiliki harga tertinggi. Pria tua dari stan itu juga berkata sambil tersenyum. Toh, tidak semua pemilik warung adalah orang yang berprinsip, ada juga yang menjual barangnya sendiri dengan harga tinggi, jelas mereka tidak peduli mana yang didahulukan. Kamu bajingan tua. Pada saat berikutnya, Mu Feng juga agak marah, dan kemudian dengan marah berkata kepada lelaki tua di depannya, dendam biru tua di sekujur tubuhnya perlahan muncul. 4 juta. Aku akan memberikan 5 juta. Sebuah telapak tangan lebar juga diletakkan di bahu Mu Feng dalam sekejap, dan kemudian sebuah suara hangat muncul. Pria muda itu juga sedikit mengarahkan kepalanya, dan itu adalah sosok dengan penggaris berat di punggungnya. Mengapa orang ini memiliki aura yang membuatku sangat gelisah? Aneh dan aneh. Oh, pria tua di bilik mendengar kata-kata itu, dan matanya menjadi panas. Terus terang, cairan pengusir hantu di tangannya ini sangat kuat melawan hantu, tetapi bagi mereka yang tidak tahu cara menggunakannya, tidak diragukan lagi itu adalah besi tua. Jadi di waktu normal, selama Anda bisa menembak 2 juta, orang tua itu tidak akan sama sekali ragu untuk menjual. Hanya saja saat ini, 3 gelombang orang telah tertarik, jadi lelaki tua itu pasti tidak akan melepaskan waktu untuk menaikkan harga. Bagaimana kalau 5 juta? Xiao Yan dan Mu Yingying juga perlahan datang ke sisi Mu Feng, lalu berkata, aku akan memberimu 6 juta. Pria muda itu juga berkata perlahan. Tepat setelah pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, dia menemukan Mu, yang berada di samping Xiao Yan, Yingying. Pada saat ini, bulu mata ramping Mu Yingying terus berkedip, dan dengan tambahan 3.000 helai rambut yang jatuh di roknya, suasana elegan juga terungkap. Sebenarnya ada wanita seperti itu di dunia. Pria muda itu juga perlahan berkata dalam hatinya. Kekuatan Mu Yingying saat ini di tahap tengah. Kaisar Dou Bintang 5 juga memperhatikan bahwa beberapa mata berapi-api pria itu menatapnya, dan dia segera mendengus sedikit tidak puas. 7 juta. Xiao Yan juga berkata dengan ringan. Xiao Yan, aku tidak punya banyak koin emas. Melihat Xiao Yan terus bertarung dengan pria ini, Mu Feng segera menjadi cemas. Jangan khawatir, ini aku. Xiao Yan juga meletakkan telapak tangannya di tubuh Mu Feng dan berkata. Haha, karena itu masalahnya, maka cairan roh pengusiran setan ini tidak akan bersaing dengan beberapa. Pemuda itu juga tertawa. Bisakah kita melunasi tagihannya sekarang? Xiao Yan juga menoleh ketika mendengar kata-kata itu, lalu menatap pemilik kios tua itu dan berkata. Mudah untuk dibicarakan. Pemilik kios tua itu selesai berbicara, dan dia juga menukar koin emas dengan Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan langsung melemparkan cairan roh pengusir hantu ke Mu Feng. Aku akan memberimu sisa uangnya nanti. Mu Feng tidak sopan sama sekali, hanya menerimanya dan berkata. Beberapa orang, kamu hanya harus berhati-hati. Mereka tidak terlihat seperti pria terhormat. Mungkin ada binatang buas dengan kulit yang bagus di belakang mereka. Xiao Yan juga berkata perlahan, tanpa ragu-ragu setelah berbicara, dan kemudian ketiganya mereka dia juga perlahan pergi dari sini dan berjalan-jalan. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan juga menemukan bahwa pemuda itu baru saja mencoba mendeteksi Mu Yingying puluhan kali, tetapi diblokir oleh Xiao Yan, dan dia segera mengatakannya, tetapi jelas ini untuk Mu Yingying, kata Yingying. Sialan, pria muda itu mendengus dingin ketika ketiganya menghilang. Suara dengungan dingin turun, dan nyala api yang sedikit lemah juga muncul di antara alisnya, dan itu cepat berlalu. Laporkan pangeran, pengawalnya terlambat, tolong tenang. Suara pria itu baru saja jatuh, dan seorang pria yang mengenakan baju besi perak hitam menutupi tubuhnya, seorang pria yang terlatih juga muncul, dan kemudian berlutut dengan satu lutut, dia menyatukan kedua tangannya dan berkata kepada pemuda itu. Bangun,
Tapi wanita itu barusan sepertinya merasakan nyala api di tubuhku cukup menghangatkan hati. Entah kenapa. Dan kecantikan wanita ini sudah cukup untuk disebut yang terbaik. Kata pemuda itu setelah selesai, dia bergerak perlahan. Bawahan ini mengerti. Lelang akan dimulai besok, dan aku akan bertindak malam ini. Sosok berbaju zirah itu mengangguk dengan sadar. Jangan tinggalkan pegangannya. Pria muda itu juga berkata perlahan. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka juga pergi. Hei, menarik dan menarik, satu adalah Xuanmu, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling, dan yang lainnya adalah orang yang menguasai seni mengusir hantu. Menarik, saat pemuda dan Xiaoyan meninggalkan rumah, ada juga seorang pria yang terlihat sangat malu di jalan. Jika pakaian compang camping pria itu tidak diperiksa dengan cermat, dia mungkin seperti pengemis, tetapi pada saat ini, gelombang samar terdengar, juga terpancar dari pengemis compang camping ini. Zuo tua, kali ini saya pergi ke daerah gurun, saya harap saya dapat menggunakan bantuan Anda. Di sebelah lelaki tua dengan pakaian compang camping, dia mengikuti seorang pria yang tampak tampan. Kejantanannya agung, dan aura kekayaan meresap ke udara. Saya berkata Xuanshan, Anda adalah pangeran keempat yang agung dari keluarga kerajaan Xuanling. Tidak? Mengapa kamu pergi ke tempat-tempat berbahaya itu tiba-tiba? Mata lelaki tua compang camping itu terus bergerak, dan kemudian dia melihat sekeliling untuk mencari sosok. Xuanmu dan Xiaoyan, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling barusan. Pria yang dipanggil Xuanshan oleh sosok compang camping di depannya juga berkata dengan hormat. Hehe, kamu benar-benar tidak mengambil jalan yang biasa. Petik 2. Tapi kamu benar, di keluarga kerajaan Xuanling kamu, terlalu sepi, dan jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus pergi ke dunia luar untuk melihat. Orang tua itu juga tertawa. Orang tua ini, tetapi sekarang wakil kepala Korps Elang Serigala, telah mencapai tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 8. Pada saat yang sama, dia juga penguasa pangeran keempat dari keluarga kerajaan Xuanling. Hanya saja seluruh keluarga kerajaan Xuanling, hanya pangeran keempat ini yang paling aneh. Meskipun bakat kultivasinya sangat luar biasa, dia suka menjelajahi beberapa pegunungan yang dalam dan hutan tua sejak dia masih kecil, yang berbeda dari pangeran manja lainnya. Guru, Xuanshan juga berkata dengan lembut. Tidak, aku tahu kenapa, mereka bertiga tampak akrab sekarang. Lao Lao juga menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Tapi barusan, saya melihat beberapa konflik yang tidak menyenangkan antara kelompok saudara ketiga Anda. Penatua Zuo juga berkata. Kakak ketiga, mendengar kata-kata itu, Xuanshan juga bergumam, dan matanya menjadi sedikit lebih lembut. Seluruh keluarga kerajaan Xuanling mereka memiliki total 9 pangeran, tetapi kebanyakan dari mereka buta huruf, orang-orang yang termotivasi, dan mereka adalah satu-satunya pangeran saat ini dan 3 kakak laki-lakinya. Di tengah, selain putra mahkota saat ini, hanya ada pangeran kedua Xuanwu, pangeran ketiga Xuanmu, dan pangeran keempatnya Xuanshan. Di antara ketiganya, pangeran kedua, Xuanwu, adalah seorang idiot seni bela diri. Dia kecanduan berlatih keterampilan bertarung setiap hari dan terus-menerus meningkatkan kekuatannya. Pangeran keempat Xuanshan juga sangat ingin tahu sejak kecil, tidak menyukai batasan istana, dan menyukai waktu di luar. Oleh karena itu, hanya pangeran ketiga ini, Xuanmu, yang tersisa, dan samar-samar ada beberapa niat untuk menunjukkan bahwa ketiga pangeran ini tampaknya ingin bersaing dengan pangeran saat ini untuk putra mahkota, tetapi kebanyakan dari mereka adalah rumor dan hanya ada sedikit bukti. Tapi satu hal yang pasti, ketiga pangeran, Xuanmu, sangat rendah hati, dan tidak ada rumor sama sekali. Dari mana Anda mendapatkan informasi itu? Lao Lao juga berkata. Rekrutmen yang dikeluarkan oleh grup mercenari Blade Darah. Xuanshan juga berkata perlahan, dan matanya penuh dengan panas yang berapi-api, karena daerah gurun ini disebut tempat kematian. Oleh karena itu, Xuanshan saat ini juga sangat menantikannya. Korps mercenari Blade Darah. Ingat bahwa pemimpin mereka juga merupakan sosok tingkat penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 7. Kekuatan kelompok tentara bayaran ini sangat menakutkan, tetapi sangat tidak bersahabat dengan keluarga kerajaan Xuanling Anda. Diatur ketika kita berada di tentara, seharusnya tidak sulit bagi kita berdua, Qiao Zhuang, untuk masuk sekaligus. Lao Lao juga berkata perlahan. Terima kasih, Tuan. Xuanshan juga senang ketika mendengar kata-kata itu.
Ayo pergi, ayo kembali dulu. Besok adalah hari ketika pelelangan akan dimulai. Saya yakin pelelangan ini akan sangat meriah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia juga meninggalkan pasar obat. Aku tidak tahu kenapa, tapi aura orang itu barusan sepertinya agak familiar. Tapi aku tidak bisa memberitahumu secara spesifik, itu benar-benar aneh. Setelah Xiao Yan dan orang itu baru saja pergi, Xiao Yan juga berbicara perlahan. Aku juga merasakan hal ini. Dan sepertinya aku merasakan sesuatu yang lain darinya, sesuatu seperti kekuatan api. Mu Yingying juga berkata dengan wajah yang sangat serius. Lupakan saja, mari kita berhati-hati, karena besok adalah hari pelelangan. Setelah beberapa pemikiran sia-sia, Xiao Yan juga berkata dengan tegas. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling. Saya percaya bahwa orang itu sekarang memiliki latar belakang yang agak bagus. Jika tidak, dengan kekuatan jiwa besar Xiao Yan, itu dapat dengan mudah dijelajahi. Namun, kapanpun Xiao Yan saat menggunakan kekuatan jiwa untuk menyelidiki, sepertinya ada sesuatu pada pemuda itu yang menghalangi penyelidikannya. Ayo pergi, ini hampir akhir dari pasar obat, mari kita lihat apakah ada yang aku butuhkan. Xiao Yan juga yang pertama berbicara. Buah jiwa Bingrui, ini adalah hal yang baik. Campur beberapa bahan obat dan gunakan, hancurkan untuk membuat mandi obat, dan setelah berendam, Anda juga dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Tapi itu hanya bisa terbatas pada penggunaan kekuatan jiwa dari Kaisar Realem membatasi nilainya. Wow, ini, batu paku api. Kudengar benda ini hanya terbentuk setelah direndam dalam air, kedalaman magma selama ratusan tahun, sepotong besar, saya khawatir itu sudah ada selama 1000 tahun. Xiao Yan terus mengucapkan nama-nama yang akrab, yang membuat iri Mu Yingying dan Mu Feng. Lagi pula, ini ada di kedalaman pasar obat, dan ada banyak harta surga dan bumi, jangan katakan mereka pernah melihatnya sebelumnya, saya khawatir mereka belum pernah mendengarnya. Mereka bertiga berjalan terus-menerus dengan Xiao Yan, dan mereka cukup akrab dengan bahan obat ini, tetapi setelah mereka bertiga mencari di kedalaman pasar obat, mereka tidak dapat menemukan bahan obat yang mereka butuhkan, dan mereka segera menggelengkan kepala dan bersiap untuk meninggalkan pasar obat. Saya sebenarnya tidak memiliki jenis bahan obat yang saya butuhkan. Mu Yingying juga berkata dengan sedikit menghela nafas. Meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki pil tanah peringkat Kaisar kelas 2, tetapi bahan obat yang dapat dikumpulkan terlebih dahulu, bahan obat apa yang Anda lewatkan? Melihat ini, Xiao Yan juga terhibur. Aku siap untuk hal-hal lain, tetapi masih ada 3 herbal, dan mereka masing-masing. Buah manusia jiwa surgawi, esensi spiritual, hati teratai salju 10.000 tahun. Mu Yingying juga menggerakkan bibirnya sedikit, dan kemudian dia berbicara perlahan, suaranya sangat datar. Buah manusia jiwa surgawi, esensi spiritual, hati teratai salju 10.000 tahun. Awalnya Xiao Yan bertanya dengan tenang, tetapi ketika Mu Yingying berkata dengan lembut, rahangnya mungkin ketakutan. Aku akan menjadi sayang. Buah manusia jiwa surgawi, ini dikenal sebagai tonik yang hebat untuk kekuatan jiwa. Aku takut orang yang tidak waras meminum benda ini, dan kebijaksanaannya adalah peningkatan kelipatan geometris. Jiwa surga ada legenda buah manusia. Dikatakan bahwa buah jiwa manusia pada awalnya adalah buah yang digerakkan oleh malaikat oleh cinta manusia dan diberikan kepada manusia. Selama mereka minum itu, mereka juga dapat memurnikan pikiran dan mengembalikan kepolosan murni asli seperti bayi. Ini dikenal sebagai buah. Satu-satunya ramuan obat yang menyucikan jiwa. Petik 2. Setidaknya belum pernah lahir di zaman manusia, karena kondisinya untuk kelahiran jiwa surgawi dan buah manusia ini juga sangat keras, itu pasti pasangan yang penuh kasih, keduanya mati, dan esensi darah mereka dicegat. Dan kekuatan jiwa, baru saja ada jejak seperti itu harapan dipadatkan. Petik 2. Tetapi dikatakan bahwa keluarga malaikat memiliki sarana khusus untuk mengolah hal ini, tetapi jika Anda ingin menemukan keluarga malaikat, itu tidak diragukan lagi lebih sulit daripada pergi ke langit. Petik 2. Saat ini adalah untuk berbicara tentang cairan sumsum rohani. Petik 2. Cairan sumsum spiritual, yang dikenal sebagai esensi dari kekuatan jiwa. Petik 2. Meskipun kelahiran cairan sumsum spiritual semacam ini tidak jarang seperti buah manusia jiwa surgawi, itu sangat sulit ditemukan. Petik 2.
Cairan sumsum spiritual adalah sejenis cairan, tetapi kelahiran cairan semacam itu terkait erat dengan binatang ajaib. Cairan sumsum spiritual dijaga oleh jenis binatang ajaib yang sangat istimewa. Binatang itu disebut Soul Nightmare. Itu adalah binatang ajaib, yang menghususkan diri dalam mengolah kekuatan jiwa. Petik 2. Aneh untuk mengatakan bahwa Soul Nightmare Warcraft dan cairan sumsum roh ini seperti bayi siam. Tidak peduli di mana cairan sumsum spiritual dilahirkan, mereka akan ditemukan oleh Soul Nightmare, tetapi Soul Nightmare of the Beast pada dasarnya berbeda. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada jejak, dan tingkat kesulitannya cukup tinggi. Petik 2. Ramuan obat terakhir, jantung teratai salju. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang tumbuh di zona mati Arktik. Bagi manusia, ada 2 jenis tempat dan 3 zona mati. Salah satunya adalah tanah es. Semakin banyak tanah es, suhu di area inti sangat rendah. Saya khawatir beberapa pejuang abadi yang kuat tidak memiliki kekuatan, jangan berani pergi jauh ke dalam tanah es dengan terburu-buru. Tempat itu adalah daerah gurun, dan suhu yang terik akan membuat banyak orang tinggal di dalamnya selamanya. Petik 2. Efek dari benda ini cukup aneh. Itu bisa membuat tubuh penggunanya tidak membusuk untuk waktu yang singkat, dan itu cukup untuk disebut obat ajaib. Pikiran Xiao Yan dengan cepat bergema dengan efek ramuan obat ini, tetapi hatinya juga sangat terkejut. Meskipun Xiao Yan telah melihat catatan dari ketiga ramuan obat ini di buku-buku yang ditinggalkan oleh tuannya Tuo Shegudi, tetapi catatan tentang obat-obatan ini bahannya cukup kabur, dan tidak ada tempat yang jelas untuk menjelaskan kepemilikan barang-barang ini. Hei, Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Mu Yingying juga melayangkan kepalanya, bulu matanya yang panjang terus berkedip. Apa yang terjadi dengan Xiao Yan ini? Saya baru saja mengatakan kepadanya bahwa ramuan obat yang saya butuhkan masih kekurangan 3 ramuan, jadi tidak seperti ini, kan? Kamu masih bertanya padaku ada apa? Apakah kamu tahu apa 3 ramuan yang baru saja kamu sebutkan? Xiao Yan juga dengan paksa menahan amarahnya dan bertanya. Mu Yingying ini benar-benar anak yang baik, ketiga bahan obat ini, apalagi di Suan Santian ini, saya khawatir bahkan seluruh benua Sifang di benua Doudi sangat sulit untuk dikumpulkan. Mu ini Yingying sangat sulit untuk dikumpulkan. Kamu masih bisa begitu tenang. Xiao Yan juga terkejut. Meskipun saya tidak tahu, saya samar-samar bisa merasakan bahwa ketiga bahan obat ini bukan barang biasa, atau bahkan langka. Tapi masih ada waktu. Cari saja pelan-pelan. Yah, mungkin kita akan bertemu besok. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, matanya juga ditekuk menjadi bulan sabit kecil, dan dia tersenyum sedikit. Ayo pergi, lebih baik kembali dulu. Xiao Yan menatap Mu Yingying, dan sepertinya memperhatikan bahwa Mu Yingying agak mirip Suner saat itu, jadi dia juga berkata. Mu Feng dan Mu Yingying merespons pada saat yang sama, lalu meninggalkan pasar obat dan kembali ke penginapan tempat mereka tinggal. Jika bahan obat yang dibutuhkan Mu Yingying adalah semacam kekuatan jiwa, itu benar-benar aneh. Mu Feng juga bergumam dengan suara rendah. Hanya saja dengan kepergian beberapa orang, mereka bertiga tidak mengetahuinya, dan di belakang mereka, sesosok yang tersembunyi di balik bayang-bayang mengikuti mereka. Sosok itu, ditutupi pakaian hitam, menyembunyikan dirinya dengan sempurna dalam kegelapan, hanya memperlihatkan sepasang mata lurus, dan pupil tak berwarna itu tampak sangat sunyi. Kamu kembali. Ketiga Xiao Yan tidak mengalami perubahan apapun di sepanjang jalan, dan kemudian datang ke penginapan. Tepat ketika mereka akan kembali ke tempat tinggal masing-masing, Penatua Zhu muncul di depan semua orang. Bambu tua, melihat ini, mereka bertiga juga dengan hormat berkata perlahan. Apakah Anda menemukan hal-hal aneh di pasar obat? Zhu Lao juga bertanya. Melapor ke Lao Zhu, bocah lelaki dan pemilik kios di pasar obat telah mencapai kesepakatan. Mungkin setelah lelang ini berakhir, mereka akan pergi bersama mereka ke gurun di gurun kematian. Xiao Yan juga setuju. Coklat tua murid-muridnya berbalik dengan erat, menatap Zhu Lao, tidak tahu bahwa Zhu Lao akan membiarkannya pergi. Haha, tidak apa-apa, kebetulan anak laki-laki itu juga datang. Ayo pergi bersama ketika saatnya tiba. Penatua Zhu juga tertawa. Terima kasih bambu tua. Xiao Yan juga menghela nafas lega. Karena yang paling ditakuti Xiao Yan adalah Zhu tua ini tidak akan membiarkannya pergi. Ramuan obat yang dibutuhkan untuk menaklukkan api suci masih kekurangan 2 bahan obat, dan saya khawatir akan sulit menemukannya di sini.
Lelang 3 hari Suantian, jadi Xiaoyan hanya bisa keluar dan mencoba peruntungannya. Jangan curiga, meskipun pavilion Fenxiang kami adalah sebuah sekte, itu tidak begitu ketat dengan disiplin dalam sekte tersebut. Tidak buruk. Penatua Zhu juga melihat keraguan Mu Feng dan berkata, beberapa orang menjawab dengan lembut. Ngomong-ngomong, dengan siapa kamu berkolaborasi kali ini? Zhu Lao juga bertanya setelah menerobos. Sepertinya disebut Korps Mercenari Pedang Darah. Xiaoyan juga ingat bahwa pemilik kios menyebutkannya sedikit, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan saat itu. Korps Tentara Bayaran Pedang Darah. Ya, saya bisa melakukan pekerjaan saya jika saya pikir begitu. Zhu Lao juga tertawa. Ini belum terlalu pagi, kalian harus istirahat lebih awal. Besok, akan kutunjukkan pelelangan Zhen Xuan selama 3 hari. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, dia menghilang dari pandangan ketiga orang itu. Mereka bertiga tertawa getir ketika mendengar kata-kata itu, lalu kembali ke kamar masing-masing. Mu Yingying. Setelah Mu Feng kembali, Xiaoyan juga menghentikan Mu Yingying yang hendak kembali ke kamarnya. Ada apa? Mata indah Mu Yingying bergerak, dan kemudian sebuah tangan diletakkan di pintu kamar. Dia menoleh sedikit lelah dan berkata kepada Xiaoyan. Hati-hati, meskipun dia tidak tahu mengapa, tetapi dengan intuisinya bahwa dia telah bertarung di luar selama bertahun-tahun, Xiaoyan selalu merasa bahwa Xuan Mu yang bersaing dengan Mu Feng untuk mendapatkan roh pengusiran setan tampaknya berbeda, dan ia segera memerintahkan. Mu Yingying menjawab dengan lembut, lalu meninggalkan lorong dan kembali ke kamarnya. Oh, kuharap aku terlalu banyak berpikir. Xiaoyan juga tersenyum tak berdaya, lalu perlahan berjalan menuju kamarnya. Mencicit, dia dengan lembut mendorong pintu kamarnya dan kemudian menguncinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sana, Xiaoyan juga berjalan ke meja di tengah ruangan dan duduk. Dia dengan lembut mengangkat teh dengan tangan kirinya, menuangkan secangkir teh, menyesapnya, dan kemudian meletakkan penggaris Yihuo Henggu di belakangnya. Xiaoyan, ada beberapa aura yang sangat tidak jelas di sini, dan bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti penguasa kuno Yihuo Heng jatuh, Long Yi juga muncul dari udara tipis, dan kemudian perlahan dan sungguh-sungguh, kata Xiaoyan. Jika Raja Naga Emas mundur, kehidupan dan keselamatan Xiaoyan juga diserahkan kepada Long Yi, jadi selama Raja Naga Emas keluar dari Bea Cukai, Long Yi tidak akan membiarkan Xiaoyan mengalami kecelakaan, dan Raja Naga Emas juga ada di Xiaoyan. Dian, begitu Xiaoyan mengalami kecelakaan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Xiaoyan sudah memasang penghalang jiwa di sekitar kamarnya. Kekuatan jiwa yang besar memenuhi seluruh ruangan, dan kebanyakan orang tidak dapat menemukannya, jadi Xiaoyan tidak khawatir sama sekali. Oh, Long Yi, apakah kamu bahkan merasakan aura ketakutan yang samar? Xiaoyan juga terkejut. Samar-samar diketahui bahwa Long Yi ini adalah pembangkit tenaga listrik fighting immortal sejati sebelum kematiannya, dan dia juga klan naga. Meskipun darah klan naga di tubuhnya sangat tipis, dia memang klan naga. Makhluk-makhluk dalam keluarga naga dilahirkan sebagai perwakilan kekuatan, sehingga hanya sedikit pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama yang bisa menandinginya. Saya tidak bisa mengatakan hal yang sama. Bagaimanapun, tubuh saya dicabut oleh ketiga manusia sialan itu, dan saya dipenjara selama ribuan tahun. Saya khawatir kekuatan saya saat ini hanya kekuatan Kaisar Bintang 7 Dou. Long Yi melihat perilaku buruk Xiaoyan, tertawa, dan segera membela. Itu bisa membuatmu merasakan suasana yang sangat tidak jelas, jadi kekuatannya setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou Bintang 8. Tes, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou Bintang 8. Ini adalah karakter yang tidak bisa melihat ujung naga di masa lalu. Itu juga datang ke sini satu demi satu. Lelang besok seharusnya sangat menarik. Xiaoyan selesai berbicara, tanpa ragu-ragu, diam-diam mengeluarkan gulungan compang camping yang menguning dari hari ini. Apa ini? Long Yi juga perlahan menggemakan masa lalu, berubah menjadi naga mini satu kaki dan berdiri di bahu Xiaoyan. Gulungan kuning pucat compang camping baru saja dikeluarkan, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Batuk-batuk, betapa tekanan mental yang kuat. Saat berikutnya, Xiaoyan mengeluarkan gulungan kuning pucat yang compang camping dan perlahan-lahan meletakkannya di atas meja. Tekanan mental yang sangat besar juga tiba-tiba meletus.
Fluktuasi mental yang tak terlihat juga muncul dari gulungan kuning pucat di atas meja. Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian tulisan inti dari gerakan ilahi di tubuhnya muncul seketika, dan kemudian perlahan-lahan berdiri di dalam ruangan secara langsung. Dengan munculnya prasasti inti gerakan ilahi, Xiao Yan juga merasa bahwa terobosan gulungan kuning muda di depannya menjadi sunyi, seperti anak kecil yang sedang bermain dan melihat orang tuanya. Apa sebenarnya yang ada di gulungan ini? Itu benar-benar dapat membuat tulisan inti dari gerakan ilahi di Nigong Wan di tubuhku mengeluarkan napas yang begitu panas. Xiao Yan juga melambat, dia berkata perlahan, dan kemudian memobilisasi kekuatan mental di tubuhnya, perlahan-lahan mengendalikan prasasti inti gerakan ilahi untuk menangguhkannya di depannya. Setelah melakukan semua ini, gulungan compang kemping kuning pucat juga menjadi sunyi, dan kemudian Xiao Yan merasa lega, dan kemudian ledakan kekuatan jiwa tiba-tiba muncul, menyerang gulungan yang compang kemping itu. Sabu, kekuatan jiwa baru saja menyentuh gulungan yang compang kemping, dan Xiao Yan merasa seolah-olah menyentuh batu yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika Xiao Yan diizinkan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, gulungan compang kemping ini akan tetap tidak bergerak. Melihat ini, Xiao Yan juga menarik kekuatan jiwanya, lalu mengerutkan kening, dan api putih susu dari Douqi menyebar seketika. Lalu pergi ke gulungan compang kemping kuning pucat. Bum bum bum. Menggabungkan 23 kekuatan api Xiao Yan yang berbeda, dia dengan keras mengepung gulungan yang compang kemping, dan api yang mengamuk juga tiba-tiba menyala. Waktu berlalu, dan pembakaran berlanjut selama sekitar 10 menit, dan gulungan yang compang kemping itu tetap tidak bergerak. Neneknya, apa-apaan ini? Xiao Yan juga menarik dendam dan pikirannya. Saat Xiao Yan menarik tangannya, prasasti inti dari kehidupan ilahi di ruangan yang tergantung di udara juga memancarkan sinar cahaya yang sangat redup. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa menembus kekuatan jiwaku. Aku bahkan tidak bisa menembus aura dendam yang menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda di tubuhku. Xiao Yan juga bergumam. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan juga perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan kemudian sedikit mendarat di gulungan kuning pucat yang compang kemping, dengan hati-hati membalik gulungan compang kemping misterius itu, mencoba menemukan petunjuk. Saat semakin dekat, Xiao Yan juga menyadari bahwa gulungan kuning pucat itu tampak seperti gunung, tetapi banyak tempat sudah compang kemping, dan beberapa kerangka kecil tiba-tiba muncul di atasnya, yang juga mempengaruhi eksplorasi Xiao Yan. Sesuatu di gulungan ini. Mengapa benda ini terlihat seperti pegunungan yang terputus-putus? Xiao Yan, saya melihat beberapa gelombang kecil pada gulungan yang compang kemping, dan segera berkata, ini bukan pegunungan. Bagaimana hal ini bisa akrab bagiku? Long Yi, yang berdiri di samping bahu Xiao Yan, juga mengalihkan pandangannya dan berkata, cobalah dengan kekuatan mentalmu. Long Yi juga berkata dengan sungguh-sungguh, jelas dia telah menemukan sesuatu. Oke. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga menembak secara langsung. Begitu dia menutup matanya, kekuatan spiritual yang lemah di lautan spiritual di dalam tubuhnya juga perlahan muncul di bawah kendali Xiao Yan. Pergi. Dengan munculnya kekuatan spiritual kecil ini, Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian berjalan menuju gulungan di atas meja di depannya. Sabu-sabu. Dengan suntikan kekuatan spiritual, gulungan yang compang kemping itu bergetar hebat pada awalnya, dan kemudian cahaya yang sangat menyilaukan muncul dalam sekejap. Berhasil. Xiao Yan juga sangat gembira. Jangan terlalu senang. Long Yi juga menatap Xiao Yan dengan tatapan kosong dan berkata. Begitu Long Yi selesai berbicara, gulungan di atas meja langsung meredup, seolah-olah itu hanya kilatan di wajan. Bagaimana ini bisa? Xiao Yan juga menekan kebingungan di dalam hatinya, dan kemudian berpikir dengan hati-hati. Ketika gulungan yang compang kemping bersinar terang barusan, Xiao Yan jelas merasakan bau yang familiar darinya. Bau itu persis sama dengan formasi yang saya lihat di kamar Zulama ketika saya pergi mencari Zulao. Seharusnya kekuatan mentalmu terlalu lemah. Long Yi juga berkata, jelas bukan kebetulan bahwa kekuatan mental Xiao Yan hanya membuat gulungan itu memancarkan cahaya terang. Jika ini masalahnya, itu hanya berarti bahwa kekuatan mental di tubuh Xiao Yan terlalu lemah, sehingga cahaya terang juga cepat berlalu. Kekuatan mental terlalu lemah. Xiao Yan mengangguk setuju setelah mendengar ini. Bagaimanapun,
Fondasi master formasi pertempuran ini adalah kekuatan spiritual, dan kekuatan-kekuatan spiritual menentukan kekuatan formasi yang dikuasai oleh formasi, menguasai. Semangat Xiaoyan sangat lemah, lagi pula, budidaya kekuatan spiritual hanya didasarkan pada eksplorasi Xiaoyan sendiri, yang juga mengarah pada peningkatan kekuatan spiritual Xiaoyan seperti siput. Tapi untungnya, saya bertemu Zhu Tua, dan saya akan kembali ke paviliun dupa pembakaran kali ini. Tetapi saya harus mengikuti Zhu Tua untuk menumbuhkan kekuatan spiritual ini. Dengan rencana dalam pikiran, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Satu-satunya kekuatan spiritual yang tersisa di tubuh langsung muncul, dan kali ini, Xiaoyan tampaknya telah belajar menjadi pintar. Kali ini, dia mengendalikan kekuatan spiritual. Dia tidak gegabah menyerang gulungan yang compang camping, tetapi malah menyuntikkan semua kekuatan spiritual yang tersisa. Kekuatan di atas prasasti inti kehidupan natal Sendong tergantung di depannya. Dengan suntikan kekuatan spiritual Xiaoyan, prasasti inti kehidupan Sendong di depannya juga sedikit berkedip dengan cahaya lembut. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung mengendalikan prasasti inti dari gerakan ilahi, dan menuju ke gulungan compang camping di atas meja di depannya. Bang bang bang. Sosok panjang dengan tulisan inti kehidupan Sendong perlahan berhenti tepat di atas gulungan yang compang camping, dan kemudian sebuah kekuatan juga dilepaskan dari tulisan inti kehidupan Sendong menuju gulungan yang robek. Berhasil. Kali ini tidak berlangsung selama beberapa menit, dan gulungan yang compang camping seperti batu yang tidak bisa dihancurkan juga dikalahkan oleh serangan prasasti inti dari gerakan ilahi. Terima kasih. Xiaoyan juga berkata kepada prasasti inti gerakan ilahi di depannya. Dengan munculnya suara Xiaoyan, prasasti inti gerakan ilahi juga sangat ceria seolah-olah masih anak-anak, dan kemudian, bang bang bang, catatannya adalah Zaidu kembali ke pil Nigong Xiaoyan. Namun, Xiaoyan juga menemukan bahwa prasasti inti kehidupan ilahi tampaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tetapi pada saat ini, seluruh pikiran Xiaoyan tertuju pada gulungan compang camping di depannya, dan dia tidak dengan hati-hati merasakannya, inti kehidupan ilahi perubahan prasasti. Adapun gulungan compang camping di depannya, selain kekuatan khusus dari prasasti inti kehidupan Sendong, itu berubah menjadi cahaya putih yang sangat murni, dan cahaya putih ada di atas meja. Apa ini? Xiaoyan juga perlahan mengangkat telapak tangannya, dan kemudian berjalan menuju cahaya putih. Karena dengan persepsi Xiaoyan, kekuatan ini tampaknya tersembunyi di gulungan yang compang camping, dan sekarang telah diekstraksi oleh prasasti inti dari kehidupan ilahinya sendiri. Qi Cheng Qi. Telapak tangan Xiaoyan baru saja menyentuh cahaya putih, dan napas yang sangat besar tiba-tiba mengalir ke pikiran Xiaoyan. Formasi Master Abadi, memancarkan pohon anggur sutra abadi. Formasi ini disebut pohon anggur sutra abadi bersinar. Seperti namanya, ini adalah formasi yang khusus digunakan untuk menunda waktu dan menjerat lawan. Tapi formasi kedua membutuhkan kekuatan spiritual. Anda hanya dapat melemparkannya jika Anda dipromosikan menjadi Master Abadi. Jika tidak, Anda akan diserang. Petik 2 petik 2. Napas ini mengalir ke pikiran Xiaoyan, dan kepala Xiaoyan juga penuh dengan garis-garis hitam. Pada akhirnya, sepertinya dia tidak bahagia untuk apa-apa. Kekal, apa yang kamu bercanda? Selama 3 hari penuh Suan Yuan, saya khawatir hanya ada satu orang di Master Formasi Pertempuran, Zhu Lao, belum lagi ada beberapa orang yang memiliki bakat divisi formasi pertempuran. Bahkan jika ada beberapa orang yang bisa berkultivasi ke batas Immortal Master. Bukankah benda ini murni momok? Xiaoyan juga tertekan, dan kemudian api putih susu melompat keluar dari ujung jarinya, tiba-tiba menghadap gulungan itu. Sabu-sabu. Setelah gulungan yang compang camping itu secara khusus disempurnakan oleh inti kehidupan ilahinya, gulungan yang awalnya tidak bisa dihancurkan itu langsung dibakar oleh Xiaoyan dan berubah menjadi ketiadaan. Mengikuti hal-hal seperti Xiaoyan, gulungan yang terbakar menjadi ketiadaan juga menerobos dan muncul seberkas cahaya, dan ada pesan dalam cahaya itu. Orang-orang yang ditakdirkan, pada kenyataannya, Anda tidak memerlukan kekuatan spiritual guru surgawi untuk mengolah sekelompok tanaman merambat sutra peri ini, tetapi kekuatan formasi ini akan berubah dengan kekuatan-kekuatan spiritual Anda. Xiaoyan merasa bahwa dia memilikinya lagi. Mendapat banyak minat. Array of Immortal Silk Fin, dengan kekuatan dan kekokohannya, bahkan lawan yang lebih kuat dari Anda tidak dapat membebaskan diri dalam waktu singkat.
Berapa banyak tergantung pada kekuatan formasi Anda, dan berapa banyak pola formasi Anda dapat memadatkan tergantung pada kekuatan-kekuatan mental Anda. Petik 2. Padatkan pola formasi, dan kemudian ukir formasi. Sehingga Anda memiliki formasi di tangan Anda. Titik. Formasi mengikuti hati Anda. Sebuah pesan yang sangat kuat terus-menerus membimbing Xiaoyan, dan Xiaoyan juga mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan bundel tanaman merambat sutra peri ini. Keluarga kerajaan Xuanling juga terang benderang saat ini. Di antara keluarga kerajaan, malam ini dapat digambarkan sebagai malam tanpa tidur, karena saat ini, keluarga kerajaan sedang mengatur jalur pertahanan dengan tertib. Lagi pula, apakah itu keselamatan kerajaan situs lelang masalahnya, atau perlindungan dan kerahasiaan item lelang, adalah bahwa mereka tidak dapat terhindar sedikit pun relaksasi. Dan pelelangan ini diselenggarakan oleh keluarga kerajaan Xuanling mereka, tetapi tidak boleh ada kerugian. Bagaimana persiapan rumah lelang kerajaan? Suara menawan juga muncul di sebuah ruangan. Itu adalah seorang wanita yang berbicara, dan seragamnya juga sempurna untuk menonjolkan sosok itu. Seharusnya cekung dan cembung, dan itu sangat menarik. Saya tidak tahu berapa banyak impian pria yang pinggangnya seperti ular air. Kaki panjang wanita yang ramping dan seksi, bersama dengan pesona yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang, juga membangkitkan keinginan banyak orang. Hanya mereka yang akrab yang tahu siapa ini. Ini adalah pemimpin seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Dalam hal kekuatan, di seluruh keluarga kerajaan Xuanling, terlepas dari sejumlah kecil monster tua, Raja Xuanling saat ini termasuk dalam kekuatan generasi teratas, tetapi wanita menawan di depannya, bahkan Raja Xuanling, memiliki untuk melepaskannya. 3 poin untuknya. Tidak ada yang lain, hanya karena seluruh ekonomi keluarga kerajaan Xuanling didukung oleh wanita ini saja. Meskipun kekuatan wanita ini biasa-biasa saja, hanya kekuatan seorang kaisar pertempuran bintang 1, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling dapat memiliki kemakmuran mereka saat ini, tetapi semuanya tergantung pada wanita ini. Nama wanita ini adalah Blood Rose. Seseorang yang sekarang mengendalikan garis kehidupan ekonomi seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Selama ada sedikit gagasan pemberontakan, saya khawatir ekonomi seluruh keluarga kerajaan Xuanling akan lumpuh. Ini menunjukkan kelihayan ini wanita. Melaporkan kepada tuanmu, aula pelelangan kerajaan telah berada di bawah darurat militer, dan itu akan digunakan dalam pelelangan besok. Seorang pria dengan kepala harimau di tubuhnya juga berdiri tegak. Yang memiliki kepala harimau di bahu adalah anggota dari Legiun Gigi Harimau. Tidak disangka bahwa mawar darah ini telah membeli banyak orang dari Legiun. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa di sebelah kepala harimau di atas bahu, ada juga 3 pola yang diukir, yang jelas berarti bahwa orang ini memiliki status tinggi di pasukan Gigi Harimau. Status tentara Gigi Harimau terbagi, dan 5 garis adalah yang tertinggi. Apa bentuk 3 legiun utama saat ini? Sue Qiangwei juga berkata dengan sedikit memesona, dan payudaranya yang renyah juga bergetar. Dengan suara menawan yang begitu renyah hingga ke tulang, prajurit ini mau tidak mau terkejut. Melaporkan kepada tuanku, 3 legiun utama, sekarang Legiun Huya bertanggung jawab atas darurat militer, dan Legiun Elang Serigala bertanggung jawab atas pertahanan rahasia. Adapun wakil kepala Legiun Elang Serigala, dia kembali dengan Pangeran keempat. Tampaknya ada hal-hal lain tergantung pada situasinya. Tetapi orang-orang dari Legiun Pecinta Naga tampaknya telah mengadakan pertemuan mendesak, dan seluruh Legiun berkumpul, sangat mungkin ada beberapa langkah besar. Bahkan jika para prajurit bertatap muka, yang disebut mawar darah ini memiliki aturannya sendiri, dan segera tidak tergerak, dia berbicara perlahan. Oke, aku mengerti, kamu turun, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk setelah ini selesai. Setelah darahnya naik, dia juga melambaikan tangannya. Prajurit itu juga mundur. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan Raja Xuanling. Sue Qiangwei juga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tapi lupakan saja, kekayaan hampir terkumpul, seharusnya sudah waktunya untuk menyambut kembalinya Tuan Guixian kita. Petik 2. Xuan Santian mungkin cepat atau lambat menjadi milik dunia hantu kita. Sue Qiangwei juga berkata perlahan. Setelah darah naik diam-diam selesai berbicara, dia juga memulihkan pesona aslinya, dan kemudian melanjutkan melakukan hal-hal lain. Malam di kota Xuanling selalu sunyi, seperti angin bertiup 108.000. Terlepas dari tanggalnya, kembali, di mana.
Xiao Yan dan yang lainnya tinggal di pintu belakang penginapan. Sebuah bayangan perlahan menyelinap ke penginapan di bawah naungan sinar bulan. Saat itu larut malam, dan Mu Yingying dan yang lainnya sudah tidur, tetapi hanya Xiao Yan masih dengan hati-hati mengolah formasi anggur sutra abadi. Seharusnya yang ini. Suara serak keluar, dan saat berikutnya, pintu kamar didorong terbuka dengan lembut. Retak. Petik 2. Sepertinya itu akan datang. Meskipun Xiao Yan mengolah formasi anggur sutra bersinar abadi, dia tidak lupa untuk memperhatikan sisi Mu Yingying, karena Xiao Yan telah menyimpan jejak kekuatan jiwa di Mu Yingying sebelumnya, menambahkan jiwa besar Xiao Yan, mengawasi pergerakan kamar Mu Yingying setiap saat. Jadi saat ini pintu kamar Mu Yingying baru saja didorong terbuka, dan Xiao Yan juga terkejut menemukannya. Saya tidak tahu mengapa pangeran ketiga membutuhkan ini orang. Pangeran ketiga bukan tipe orang cabul di hari kerja. Lupakan saja, mari kita turun ke bisnis dulu. Pria berbaju hitam juga membuka pintu kamar Mu Yingying dalam sekejap, lalu menutupnya dalam sekejap. Meskipun apa yang terjadi dalam sekejap sangat sunyi, itu masih ditemukan oleh Xiao Yan. Siapa? Tidak tidur. Sangat terlambat. Mu Yingying juga waspada. Bagaimanapun, Xiao Yan telah menginstruksikan dirinya sendiri sebelumnya, jadi dia juga memegang tangan dan memasang beberapa penghalang ki di sekitar kamarnya. Begitu seseorang menyentuhnya, dia akan segera melaporkannya ke Mu Yingying. Kekuatan atribut api. Xiao Yan. Apakah ada hal lain yang begitu terlambat? Mu Yingying juga sedikit bangkit, dan kemudian mengungkapkan tulang selangkanya yang sangat menarik, matanya sedikit terbuka. Sabu-sabu. Mu Yingying baru saja bangun, mengantuk, tetapi tanpa diduga, pria berbaju hitam yang memasuki pintu itu langsung menembak dan menuju ke dahi Mu Yingying. Penampilan ini jelas berusaha membuat Mu Yingying pingsan. Mu Yingying juga berbalik secara langsung, dan melompat ke bawah tempat tidur, dengan suara yang mengandung sedikit ketidaksenangan, "Siapa kamu? Orang yang membawamu pergi." Suara serak juga datang dari itu terpancar dari pria di hitam. Mu Yingying mendengus dingin, mendesak latihan di tubuhnya, dan nyala api biru juga langsung terisi, dan kemudian dia menatap dengan waspada pada pria berbaju hitam di depannya. Dari pertemuan tadi, Mu Yingying tahu bahwa dia pasti tidak akan menjadi lawan dari pria berbaju hitam ini. Untuk saat ini, dia harus menunggu untuk diselamatkan. Saya harap Xiao Yan dan yang lainnya akan segera mengetahuinya. Sebaiknya kau tangkap dengan tanganmu. Aku sudah memasang penghalang di sini, tapi orang biasa tidak bisa menemukannya. Jangan khawatir, aku hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadaku, dan aku tidak melakukan apa-apa padamu. Sebuah suara serak datang dari pria berbaju hitam. Di bawah cahaya di dalam ruangan, Mu Yingying hanya bisa melihat murid diam dari pria berbaju hitam, yang sehening abu, dan segera merasakan hawa dingin di hatinya. Sial, Mu Yingying mengeluarkan kemarahan centil, dan kemudian berkata tanpa menyerah. Mari kita lihat kemana kamu pergi. Pria berbaju hitam itu terlalu malas untuk membuang waktu dengan Mu Yingying, sosoknya bergerak seperti hantu, dan dia datang di belakang Mu Yingying dalam sekejap. Dia menamparkan kepala Mu Yingying. Huangquan Tianwu. Sebuah suara yang familiar bergema di ruangan itu tepat saat pria berbaju hitam itu hendak menyerang Mu Yingying. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.